Kamu telah merasakan bagaimana pandangan bisa menjadi beban, terutama saat hati sedang lelah dan langkah sedang ragu. Ada saat-saat ketika orang lain melihatmu dan kamu justru ingin menunduk, seolah-olah kepala yang tertunduk bisa menyembunyikan panggilan yang sedang bekerja di dalam dirimu. Tetapi malam ini aku ingin bicara kepadamu dengan tenang dan jelas, karena ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa malu, lebih besar daripada penilaian, dan lebih besar daripada kebiasaanmu untuk mengecil. Nama yang Tuhan taruh atas hidupmu tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan di bawah tanah yang gelap. Ia sedang dibawa ke tempat terang, dan terang selalu membuat semua yang tersembunyi menjadi terlihat. Kamu mungkin datang ke sini dengan dada yang penuh dan pikiran yang ramai. Kamu mungkin membawa senyum yang sudah terlalu sering dipakai untuk menutupi pertanyaan yang belum terjawab. Namun bahkan di sana, di dalam kepadatan itu, ada undangan lembut agar kamu tidak lagi hidup seolah-olah dirimu tidak berarti. Hari ini, kamu sedang dipanggil untuk berdiri di tempatmu sendiri tanpa memohon izin kepada ketakutan. Ada cara Tuhan bekerja yang tidak selalu berteriak, tetapi selalu tepat waktu. Kadang ia memulai dari sebuah rasa gelisah yang tidak bisa kamu jelaskan. Kadang ia menyalakan kesadaran kecil bahwa kamu tidak diciptakan untuk berjalan terus-menerus dengan kepala menunduk. Dan ketika kesadaran itu datang, kamu mulai mengerti bahwa sikap tubuhmu seringkali mengikuti sikap batinmu. Jika batinmu dibelenggu oleh suara orang lain, tubuhmu pun ikut membungkuk. Tetapi jika batinmu disentuh oleh kebenaran, tubuhmu perlahan belajar tegak. Itulah sebabnya pesan ini datang bukan untuk memaksamu, melainkan untuk mengingatkanmu. Kamu tidak sedang dipanggil untuk kecil selamanya. Kamu sedang dipulihkan agar bisa menerima apa yang sudah lama menunggumu. Ada beban yang tidak terlihat ketika seseorang selalu merasa harus menjelaskan dirinya. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Kamu tahu rasanya berjalan melewati ruangan, lalu merasakan tatapan yang tidak berbicara tetapi tetap menekan kulit. Kamu tahu bagaimana satu komentar lama bisa tinggal terlalu lama di kepala, seperti pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup. Dan kamu tahu betapa capeknya harus menjaga cara bicara, cara duduk, cara tertawa, bahkan cara diam, hanya supaya tidak memancing pertanyaan. Tetapi jiwa yang terus-menerus bertahan seperti itu akan kehilangan ruang untuk bernapas. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam mode bertahan sepanjang waktu. Kamu diciptakan untuk hidup dalam kebenaran yang tenang. Dalam kisah-kisah iman, selalu ada momen ketika seseorang diingatkan bahwa pandangan manusia bukanlah suara terakhir. Daud dipandang rendah sebelum dimeteraikan. Yusuf dibuang sebelum diangkat, dan Musa pernah merasa paling tidak layak justru saat dipanggil. Polanya tidak berubah karena cara Tuhan sering datang melalui tempat yang tidak diharapkan.
Yang ditolak manusia kadang sedang disiapkan untuk tugas yang lebih besar, yang membuatmu tertunduk hari ini mungkin bukan akhir dari ceritamu. Bisa jadi itu hanya tempat sempit sebelum pintu terbuka. Jadi jangan salah membaca rasa berat yang kamu bawa. Tidak semua tekanan adalah hukuman. Kadang tekanan itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan. Ketika tanah menolak benih, benih tidak berhenti hidup. Ia justru memaksa dirinya mencari cahaya. Begitu juga kamu. Hari ini ada kehidupan yang sedang mendorongmu naik dari dalam meski luar masih terasa sunyi. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa orang-orang melihatmu hanya dari kegagalan yang paling terlihat. Mereka mungkin mengenang satu musim buruk dan lupa seluruh perjalananmu. Tetapi langit tidak lupa. Langit melihat proses yang tidak pernah masuk laporan siapapun. Langit melihat saat kamu tetap datang, walau hati ingin berhenti. Langit melihat saat kamu menahan air mata agar tidak jatuh di tempat kerja, di dapur, di jalan, atau di dalam kamar yang tampak biasa. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu dengan lembut, jangan menafsirkan keterlambatan sebagai penolakan. Jangan menafsirkan diam sebagai ketidakhadiran. Jangan menafsirkan tatapan orang sebagai ukuran akhir atas nilaimu. Kamu sedang dibentuk di tempat yang tidak disorot, dan pembentukan itu sering kali terasa seperti penundaan. Namun dalam kerajaan Tuhan, penundaan bukan selalu penyangkalan. Ada tangan yang sedang menata ulang waktumu. Ada langkah yang sedang disusun agar ketika kamu berdiri, kamu tidak lagi berdiri dengan rasa takut. Kamu akan berdiri dengan kesadaran bahwa keberadaanmu bukan kecelakaan. Bahkan ketika kamu merasa kecil, ada maksud yang tetap besar. Bahkan ketika kamu merasa terlambat, ada pintu yang belum menutup. Dan ketika semua itu terjadi, kepala yang dulu ingin menunduk akan mulai belajar menatap lurus, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keras kepala, melainkan dengan damai yang tenang, karena damai tahu siapa yang memegang hidupmu. Di titik itu, orang lain mungkin masih bicara, tetapi ucapan mereka tidak lagi mengatur arah hatimu. Kamu mulai hidup dari pusat yang baru, dan pusat itu lebih kuat daripada rasa malu. Bayangkan sebuah lampu yang dinyalakan di sebuah lorong yang lama gelap. Debunya langsung tampak, sudut-sudut yang dulu tersembunyi tiba-tiba terlihat, dan langkahmu menjadi lebih hati-hati karena kini ada terang yang memimpin. Itulah yang terjadi ketika kebenaran mulai menyentuh batinmu. Yang samar menjadi jelas, yang kabur menjadi terbaca. Yang selama ini kamu duga sebagai akhir, ternyata hanyalah ruang gelap sebelum penglihatanmu diperbarui. Kamu tidak perlu panik saat cahaya datang, karena cahaya bukan musuhmu. Cahaya adalah sahabat yang menunjukkan tempatmu berpijak. Banyak orang takut diterangi, sebab mereka mengira terang hanya akan mempermalukan. Padahal terang juga menyembuhkan, karena ia mengungkap supaya ia bisa memulihkan. Jika kamu pernah merasa hidupmu seperti lorong panjang tanpa pegangan, ketahuilah bahwa malam yang paling rapat pun tidak bisa memadamkan apa yang Tuhan nyalakan. Ada api kecil yang dijaga di dalam dirimu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, karena api itu tidak selalu berbentuk semangat yang meledak-ledak. Kadang ia hadir sebagai keteguhan yang tetap tinggal, meski kamu sudah lelah. Kadang ia hadir sebagai keberanian untuk bangun sekali lagi. Kadang ia hadir sebagai kemampuan untuk tidak membenci dirimu sendiri saat kamu belum selesai. Dan dari sana, kamu belajar bahwa hidup bukan hanya tentang terlihat kuat. Hidup juga tentang tetap berjalan ketika yang lain tidak mengerti. Terang yang datang kepadamu tidak menghapus masa lalu, tetapi ia mengubah cara kamu membacanya. Apa yang dulu memalukan bisa menjadi kesaksian. Apa yang dulu membuatmu menunduk bisa menjadi tanah tempat kamu belajar berdiri. Seperti pelita kecil di atas meja,
Kamu mungkin tampak sederhana dari luar, tetapi ada arah yang muncul karena nyala itu tidak padam. Rumah yang tadinya gelap mulai punya tepi, dan benda-benda yang semula membuatmu tersandung menjadi terlihat apa adanya. Begitu juga dengan hidupmu, saat perhatian Tuhan menyentuh area yang paling lama kamu sembunyikan. Ia tidak datang untuk mempermalukanmu. Ia datang untuk memulihkan pandanganmu tentang dirimu sendiri. Kamu akan mulai melihat bahwa beberapa hal yang membuatmu takut sebenarnya hanya bayangan yang diperbesar oleh kelelahan. Kamu akan mulai melihat bahwa beberapa orang yang pernah merendahkanmu tidak memegang kuasa atas masa depanmu. Dan kamu akan mulai melihat bahwa langkah-langkah kecil yang kamu ambil, meski tidak dipuji siapapun, tetap dicatat di tempat yang lebih tinggi. Cahaya membuatmu lebih jujur, dan kejujuran itu adalah awal dari kebebasan. Ketika kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja, kamu memberi ruang bagi penyembuhan untuk masuk. Ketika kamu berhenti menutupi rasa sakit dengan senyum yang dipaksakan, kamu memberi tempat bagi kasih untuk bekerja. Ada begitu banyak orang yang tetap tersesat, bukan karena tidak ada cahaya, tetapi karena mereka terlalu terbiasa hidup di sudut yang aman bagi rasa takut. Kamu sedang dipanggil keluar dari sudut itu, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertunjukkan, melainkan untuk hidup dengan kepala yang lebih tegak karena jiwa yang lebih jujur. Dan saat itu terjadi, kamu akan mendapati bahwa pandangan orang tidak lagi memegang hak atas identitasmu. Yang memegangnya adalah Dia yang melihatmu sebelum siapapun memberi label. Ada hari-hari ketika kamu membuka mata dan langsung merasakan berat yang tidak bisa dijelaskan. Pagi tampak biasa, tetapi dada seperti masih menanggung malam sebelumnya. Kamu berdiri di dapur, melihat air mendidih, mendengar suara kendaraan dari luar, dan tetap merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang belum ikut bangun. Itulah saat-saat ketika pesan seperti ini menjadi penting, karena seringkali pemulihan dimulai bukan dari perubahan besar, melainkan dari kesadaran kecil yang bertahan sepanjang hari. Kamu tidak perlu menunggu semuanya rapi untuk mulai berdiri tegak. Kamu bisa mulai sekarang, di tengah ketidakteraturan yang masih ada. Ada sebuah cara hidup yang mengajarimu untuk menyimpan terlalu banyak, lalu menunduk agar tidak terlihat. Tetapi cara itu perlahan kehilangan kuasanya ketika kebenaran masuk dan menyentuh tempat paling rapuh. Kamu akan belajar bahwa kepala yang tidak terus-menerus ditundukkan tidak selalu berarti menantang dunia. Kadang itu berarti menolak kebohongan lama. Kadang itu berarti berhenti menghukum diri sendiri atas luka yang bukan seluruh kesalahanmu. Kadang itu berarti mengaku bahwa kamu lelah, lalu tetap memilih percaya. Dan kepercayaan seperti itu tidak lemah. Kepercayaan seperti itu justru sangat kuat. Ia kuat karena ia tidak bergantung pada sorak-sorai. Ia kuat karena ia berdiri di atas pengenalan akan siapa yang berbicara kepadamu. Ketika kamu mulai memahami itu, kamu tidak lagi mencari validasi di setiap wajah. Kamu mulai menerima bahwa beberapa orang akan mengerti dan beberapa tidak. Tetapi tidak ada ketidaktahuan manusia yang mampu membatalkan nilai yang sudah ditaruh di atasmu. Ada cermin yang paling sering menipu bukan karena kacanya, tetapi karena orang yang menatapnya membawa luka. Kamu mungkin melihat dirimu melalui kegagalan yang paling menonjol, melalui hubungan yang gagal, melalui keputusan yang salah, atau melalui musim di mana kamu merasa tertinggal. Namun kebenaran tidak pernah lahir dari cermin yang dibentuk oleh rasa takut. Kebenaran lahir dari suara yang lebih dalam. Dan suara itu sedang berkata bahwa kamu bukan sekadar kumpulan dari hari-hari buruk. Kamu adalah orang yang masih dipanggil, masih dituntun, dan masih dibentuk.
Ada perbedaan besar antara ditolak dan diarahkan ulang. Yang satu menutup, yang lain mempersiapkan. Yang satu membungkam, yang lain menata. Kamu mungkin belum melihat semuanya dengan jelas, tetapi arah hidupmu tidak hilang hanya karena kabut datang sebentar. Kabut tidak memindahkan gunung. Kabut hanya menyulitkan pandangan sementara. Begitu juga dengan musim yang kamu hadapi. Ia mungkin membuatmu lambat, tetapi ia tidak membatalkan tujuan. Kamu perlu mendengar ini dengan jelas. Tidak semua pintu yang tertutup berarti kamu gagal. Kadang pintu tertutup justru agar kamu tidak masuk ke ruang yang akan mengecilkanmu lebih jauh. Kadang penutupan itu adalah perlindungan, kadang penutupan itu adalah arahan yang lembut, dan kadang penutupan itu adalah isyarat bahwa identitasmu tidak bergantung pada satu peluang. Kamu terlalu berharga untuk digantungkan pada satu pengakuan. Kamu terlalu dipelihara untuk dibiarkan oleh langit tanpa arah. Karena itu, saat pikiranmu ingin turun, biarkan kebenaran mengangkatmu kembali. Lihatlah bagaimana sebuah bukit tetap menjadi bukit meski tertutup awan. Awan bergerak, cahaya berubah, namun tanahnya tetap berdiri di tempat yang sama. Begitu juga dengan nilai dirimu. Hari buruk tidak memindahkan panggilanmu. Komentar buruk tidak menghapus penetapanmu. Dan penundaan tidak berarti kamu dibuang. Kamu sedang dipelajari oleh kasih yang tidak tergesa-gesa. Ada ritme yang lebih dalam daripada tekanan manusia. Ada napas yang lebih tenang daripada kebisingan sekelilingmu. Kamu tidak perlu memaksa dirimu terlihat besar. Kamu hanya perlu setia pada apa yang sedang dibangun di dalam. Kesetiaan kecil seringkali jauh lebih kuat daripada tampilan besar yang rapuh. Saat kamu mengunci pintu kamar dan berdoa dalam diam, itu sedang membentukmu. Saat kamu menolak untuk membalas kebencian dengan kebencian, itu sedang membentukmu. Saat kamu memilih untuk tetap jujur, walau mudah sekali bersembunyi, itu sedang membentukmu. Dan ketika pembentukan itu selesai, orang akan melihat hasilnya, tetapi mereka tidak akan selalu melihat semua malam yang membentuknya. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menghina prosesmu. Proses itu bukan tempat kosong. Proses itu adalah tempat di mana kepala yang dulu tertunduk mulai belajar memandang terang tanpa takut. Kamu sedang bergerak menuju versi dirimu yang tidak perlu memohon panggung karena identitasmu sudah lebih dalam dari panggung manapun. Pada titik ini, mungkin ada bagian dalam dirimu yang mulai mengenali bahwa pesan ini tidak hanya lewat di telinga. Ada sesuatu yang turun lebih jauh ke tempat keputusan dibuat. Dan jika bahkan satu dari tanda-tanda itu menyentuhmu, jika dadamu terasa sedikit lebih ringan, jika bahumu sempat turun karena kamu tahu ini berbicara kepadamu, tulis 888 di komentar. Angka itu bukan mantra, itu hanya tanda kecil bahwa kamu menangkap dorongan yang sedang bekerja. Tulis 888, lalu kembali padaku. Yang kecil itu bisa menjadi penanda bahwa kamu tidak lagi menolak pengingat ini. Jangan biarkan momen itu lewat begitu saja seperti angin di lorong. Biarkan ia tinggal cukup lama untuk mengubah caramu membawa diri. Ada kesaksian yang lahir justru dari hal-hal sederhana seperti itu, dari kesediaan untuk mengakui bahwa kamu mendengar. Dan saat kamu kembali, kamu akan semakin sadar bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar suasana, tetapi keteguhan. Keteguhan ini akan membuatmu lebih berani memandang ke depan. Keteguhan ini akan menolongmu tidak lagi menilai dirimu dengan mata yang sama seperti dulu. Karena ketika kebenaran mulai menetap, tubuhmu pun belajar mengikuti. Bahu yang semula tegang mulai mengendur, napas yang semula pendek mulai memanjang, dan kepala yang semula ingin menunduk mulai menemukan alasan untuk tetap tegak.
Kamu tidak sedang dipaksa menjadi orang lain. Kamu sedang diingatkan untuk kembali menjadi dirimu yang paling sejati. Ada saat ketika seseorang baru mengerti harga sebuah pintu setelah melihatnya terbuka untuk orang lain. Kamu mungkin pernah berada di ambang semacam itu, melihat kesempatan lewat, lalu bertanya-tanya mengapa bukan kamu. Tetapi waktu Tuhan tidak pernah sekadar membandingkan, Ia membentuk, mengarahkan dan menyimpan. Yang penting bukan siapa yang paling cepat terlihat, yang penting adalah siapa yang tetap setia saat tidak terlihat. Dan kamu, tanpa disadari banyak orang, sedang ditempa di ruang yang tidak ramai. Itu sebabnya jangan cepat menganggap dirimu terlambat. Orang-orang melihat permukaan, tetapi Tuhan melihat kedalaman. Orang-orang menilai hasil, tetapi Tuhan melihat arah. Orang-orang mencatat kegagalan yang tampak, tetapi Tuhan mengingat keberanian yang tersembunyi. Ada kehormatan yang berbeda ketika seseorang belajar tidak malu terhadap prosesnya. Kehormatan itu tidak keras, ia tenang, ia tidak memamerkan diri. Ia hanya berdiri dengan jujur di hadapan langit, dan ketenangan seperti itu seringkali jauh lebih kuat daripada sorak-sorai. Kamu akan mengenal momen ketika kamu tidak lagi ingin menjelaskan terlalu banyak. Kamu hanya ingin taat, kamu hanya ingin tetap utuh, kamu hanya ingin mengikuti kebenaran meski jalan itu sepi. Itulah tanda bahwa kepala yang dulu tertunduk mulai belajar mengenal arah baru. Ketika orientasi batin berubah, dunia luar tidak langsung ikut berubah, tetapi kamu sudah tidak sama lagi. Dan perubahan itu, walau tampak kecil, sangat menentukan. Kamu mungkin pernah mengalami hari ketika tidak ada yang salah secara lahir, tetapi ada sesuatu yang tetap terasa berat di dalam. Kamu menjawab pesan, menyelesaikan tugas, menyalakan lampu, dan tetap merasa seperti ada jarak antara tubuhmu dan hatimu. Disitulah seringkali Tuhan bekerja paling lembut. Ia mengajarimu membedakan antara tampilan yang rapi dan jiwa yang benar-benar pulang. Banyak orang hidup dengan kepalanya menunduk, bukan karena mereka tidak punya harapan, tetapi karena mereka lama sekali menanggung beban yang tidak pernah diberi nama. Namun ketika beban itu mulai diberi nama, ia mulai kehilangan kuasa menyamar. Kamu belajar mengatakan, "Aku lelah," tanpa merasa bersalah. Kamu belajar mengatakan, "Aku terluka," tanpa merasa malu. Kamu belajar bahwa kejujuran tidak membuatmu lemah. Kejujuran justru membuka pintu bagi penyembuhan. Di dalam ruang seperti itu, kepalamu tidak lagi ditundukkan oleh ketakutan, melainkan dilunakkan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu tidak kasar. Ia seperti air yang mengalir pelan, tetapi terus-menerus, sampai batu yang keras pun berubah. Jangan remehkan pertemuanmu dengan pesan yang sederhana. Seringkali kesadaran paling besar datang dengan cara yang paling tenang. Kamu tidak selalu akan mendengar guntur. Kadang kamu hanya merasakan damai yang aneh ketika suatu kalimat tepat mengenai tempat yang selama ini tertutup. Jika itu sedang terjadi padamu, jangan menolaknya. Tahan sebentar. Biarkan ia masuk, karena mungkin di balik rasa berat yang lama itu ada jalan pulang yang baru mulai terbuka. Sekarang, biarkan gambaran itu bergerak sedikit lebih jauh dalam dirimu. Lampu di lorong tidak hanya menunjukkan debu, ia juga menunjukkan arah pintu yang sebelumnya luput dari pandangan. Begitu juga dengan pemahaman rohani. Ketika sesuatu dibuka di dalam dirimu, kamu mulai melihat bahwa hidupmu tidak hanya terdiri dari luka dan penilaian. Ada jalan yang selama ini tidak kamu perhatikan karena perhatianmu selalu tertarik ke tempat yang menyakitkan. Tapi ketika arah batin berubah, yang dulu tampak tertutup mulai menunjukkan celah. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa penolakan adalah perlindungan. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa penundaan adalah penataan.
kamu mulai menyadari bahwa beberapa kegagalan yang memalukan justru mencegahmu masuk ke ruang yang akan membuatmu kehilangan inti dirimu. Itu sebabnya kamu tidak harus menundukkan kepala selamanya hanya karena satu musim terasa berat. Musim tidak identik dengan identitas. Hujan tidak sama dengan rumahmu. Kabut tidak sama dengan tujuanmu. Kamu sedang dibawa dari reaksi menuju pengenalan, dari rasa malu menuju ketenangan, dari bertahan hidup menuju hidup yang disadari. Dan dalam pergeseran itu, cara kamu memandang dirimu akan berubah. Kamu akan berhenti bertanya mengapa semua mata tertuju kepadamu sebagai beban dan mulai memahami bahwa ada tanggung jawab untuk berdiri di tempatmu sendiri. Bukan untuk mengalahkan siapapun, bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk setia pada cahaya yang sudah mulai masuk. Ada momen ketika hati mulai tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di belakang kebiasaan lama. Kamu mungkin menyadari itu saat sedang mencuci piring, menyetir sendirian, atau duduk diam sebelum tidur. Sesuatu di dalam berkata bahwa sudah cukup lama kamu menahan diri dari melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang bangun. Dan justru di momen itu, kamu mulai berani membayangkan hidup yang berbeda. Bukan hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh rasa takut akan pandangan orang. Hidup semacam itu tidak datang dari paksaan diri. Ia datang dari pembaruan batin yang pelan tetapi nyata. Kamu mulai menyadari bahwa ada pertempuran yang tidak perlu kamu menangkan dengan keras. Cukup dengan berdiri tegak di tempat yang benar. Cukup dengan tidak setuju lagi dengan suara yang merendahkanmu. Cukup dengan menolak cerita lama tentang dirimu. Dan di sana, kamu merasakan sesuatu yang sangat penting. Ketika kamu tidak lagi menundukkan kepala kepada dusta, kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk menuntun posturmu. Postur itu lalu memengaruhi kata-katamu, pilihanmu, dan cara kamu masuk ke dalam ruangan. Orang mungkin masih melihat wajahmu, tetapi mereka akan merasakan ada ketenangan yang berbeda. Tanda itu tidak dibuat-buat. Tanda itu lahir karena kamu mulai kembali pada pusat yang lebih benar. Kamu tidak perlu menjadi keras untuk menjadi kuat. Kamu tidak perlu menjadi tinggi hati untuk menjadi teguh. Kamu hanya perlu tinggal di dalam kebenaran yang sedang menegakkanmu. Ketika pelita kecil tetap menyala di tengah malam, ruangan tidak langsung menjadi siang, tetapi cukup terang untuk membuat langkah berikutnya mungkin. Demikian juga dengan imanmu. Kamu tidak harus memahami seluruh jalan untuk melanjutkan. Kamu hanya perlu cukup terang untuk mengambil satu langkah jujur lagi. Itulah sebabnya saat kamu merasakan dorongan untuk berhenti membandingkan, berhenti menyalahkan diri, dan berhenti menyusutkan dirimu, itu bukan kebetulan. Itu seperti pintu kecil di tengah lorong yang sedang terbuka. Bukan pintu besar yang dramatis, melainkan pintu yang setia. Pintu yang mengundangmu masuk ke ruang yang lebih tenang. Dan di ruang itulah kamu mulai melihat bahwa kepala yang tegak bukan hasil dari harga diri yang rapuh. Ia lahir dari penerimaan bahwa kamu sedang dijaga, kamu sedang dibimbing, kamu sedang dipulihkan. Kadang pemulihan terasa aneh karena ia tidak selalu sesuai dengan cara yang kamu bayangkan. Tetapi yang aneh bukan berarti salah. Yang tenang bukan berarti kosong, yang lambat bukan berarti gagal. Justru di tempat yang lambat itu, banyak kejujuran lahir. Kamu mulai mengenali bagian dalam dirimu yang selama ini menahan napas setiap kali orang menilai. Kamu mulai memberi napas baru pada bagian itu. Dan saat napas baru datang, tubuhmu pun belajar memberi respons baru. Bahu menurun dari kewaspadaan, dada terbuka dari perlindungan yang berlebihan. Mata memandang lebih jauh dari lantai yang biasa ia tatap. Itulah buah dari kebenaran yang mulai memimpinmu. Jika beberapa hal terasa bergerak akhir-akhir ini, itu karena hidupmu tidak dimaksudkan
untuk tetap statis di tempat yang sama. Ada masa ketika kamu hanya bertahan, dan ada masa ketika kamu diundang untuk bertumbuh. Bertahan itu penting, tetapi bertumbuh itu menandakan arah yang lebih jauh. Kamu mungkin belum melihat semua hasilnya, tetapi perubahan yang sejati selalu dimulai dari keputusan batin yang kecil. Kamu memilih untuk tidak lagi setuju dengan rasa rendah yang dibisikkan kepadamu. Kamu memilih untuk tidak lagi menjadikan tatapan orang sebagai hakim tertinggi. Kamu memilih untuk percaya bahwa ada maksud yang tetap hidup bahkan di tengah musim yang membingungkan. Dan setiap pilihan seperti itu membangun kembali dasar yang sempat retak. Jangan meremehkan langkah-langkah yang tampak biasa. Menyisihkan waktu sejenak untuk diam bisa menjadi pertemuan yang paling penting di hari itu. Mengucapkan doa tanpa pertunjukan bisa menjadi tempat di mana hatimu akhirnya pulang. Menolak untuk membalas luka dengan luka bisa menjadi awal dari kebebasan yang jauh lebih besar. Kamu tidak sedang gagal hanya karena prosesnya tidak secepat yang kamu harapkan. Kamu sedang diajar agar tidak hidup dari keinginan untuk terlihat, melainkan dari panggilan untuk benar. Dan itu membuatmu jauh lebih stabil. Kestabilan itu bukan kaku. Kestabilan itu damai yang punya akar. Akar yang membuatmu tetap berdiri meski angin masih bergerak. Jika gambaran yang baru saja kita bicarakan menyentuh tempat yang sulit kamu jelaskan, tulis kata "aku melihat" itu di komentar, bukan sebagai pernyataan besar, melainkan sebagai pengakuan bahwa kamu mengenali apa yang sedang dibukakan. Tulisan itu menjadi semacam meterai kecil di dalam dirimu sendiri. Tulis "aku melihat" itu, lalu kembali padaku. Ketika kamu kembali, biarkan pengenalan itu menetap lebih dalam daripada rasa ragu. Karena ada sesuatu yang berubah saat seseorang berhenti menolak kebenaran yang sedang menyapanya. Ia tidak lagi hidup hanya dari penyangkalan. Ia mulai hidup dari kesediaan untuk melihat. Dan melihat dengan jujur adalah awal dari kebebasan yang lebih stabil. Kamu tidak harus punya semua jawaban untuk mengakui bahwa cahaya itu nyata. Cukup akui bahwa ia menyentuhmu. Cukup akui bahwa ada sesuatu di dalam yang berkata ya. Dari sana, perjalananmu masuk ke lapisan yang lebih dalam. Tempat identitas tidak lagi dibentuk oleh komentar orang. Identitas mulai dibentuk oleh suara yang lebih setia, lebih lembut, dan lebih benar. Itu suara yang akan menuntunmu tetap tegak saat yang lain masih terjebak dalam kebisingan. Itu suara yang membuatmu tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, dan kapan harus percaya. Ada orang yang datang ke tempat yang benar, tetapi tetap merasa seperti tamu, karena hati mereka belum ikut masuk. Kamu mungkin pernah merasakannya, berdiri secara fisik di ruang yang tampaknya aman, namun batin masih menunggu ancaman berikutnya. Itulah sebabnya pemulihan yang sejati harus menyentuh tubuh, kebiasaan, dan cara kamu memandang dirimu. Kamu tidak cukup hanya tahu bahwa kamu bernilai. Kamu perlu mulai hidup seperti orang yang memang bernilai. Dan hidup seperti itu terkadang dimulai dari hal sederhana, menegakkan punggung saat berbicara, menahan napas yang dangkal, membiarkan mata tidak terus mencari persetujuan, dan memilih diam ketika rasa panik ingin menguasai segalanya. Ini bukan soal acting, ini soal keselarasan. Saat dalam dirimu mulai selaras, luar pun ikut belajar menyesuaikan. Kamu tidak lagi memaksa diri menjadi kuat dengan keras. Kamu justru menemukan kekuatan dalam penerimaan bahwa kamu sedang dibentuk. Di sana, kepala yang dulu tertunduk karena malu mulai diangkat oleh martabat yang tidak dibuat-buat. Martabat itu lahir dari kasih. Martabat itu lahir dari kesetiaan. Martabat itu lahir dari kesediaan untuk tidak memelihara dusta lama. Dan ketika martabat itu tinggi, Perhatian, kamu harus bersiap sekarang
Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.